Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kita sudah hafal tentang cerita ini dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikannya. Tetapi kiranya firman ini akan kembali mengingatkan kita bahwa banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dan Tuhan tidak pernah lupa bahwa Dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Sehingga Tuhan juga mengingat dan menunggu ucapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11 mengatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Perhatikan, ada 10 orang kusta dikatakan, dan mereka menemui Yesus ketika Yesus ada di perbatasan Samaria dan Galilea. Berarti 10 orang kusta ini terdiri dari, kemungkinan besar terdiri dari orang Israel dan orang Samaria. Karena di ayat yang ke-16 kita melihat bahwa disebutkan ada 1 orang kusta yang disembuhkan dan orang ini adalah orang Samaria. Berarti 10 orang kusta ini terdiri dari orang Israel dan juga orang Samaria. Karena ini di perbatasan. Kalau sudah di perbatasan itu sudah tidak jelas. Ya, sama dengan perbatasan Indonesia, Malaysia itu sudah tidak jelas. Bahasanya tidak jelas, mereka juga hari ini mungkin di daerah Indonesia, besok sudah di daerah Malaysia, tidak jelas. Ya. Nah, sama dengan cerita ini dan luar biasanya dikatakan mereka adalah orang kusta, punya penyakit kusta. 10 orang punya penyakit kusta. Dan mereka kumpul dan mereka berteriak bersama-sama kepada Tuhan Yesus untuk minta pertolongan, untuk minta kesembuhan. Bukankah kalau dalam keadaan sehat, ini tidak mungkin terjadi? Karena orang Samaria itu dianggap lebih rendah oleh orang-orang Israel. Mereka adalah dianggap menyembah berhala, mereka juga dianggap keturunan tidak jelas, ya.
Artinya mereka mengaku ada keturunan orang Israel, tetapi orang Israel sendiri tidak mengakui. Ya. Jadi tidak jelas. Dan dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak akan mungkin bisa untuk sepakat, untuk akrab, untuk kumpul bersama. Ingat di dalam Yohanes pasal 4, Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria itu mengatakan, kamu orang Israel, ada apa kamu kok minta minum kepada kami, orang Samaria. Artinya mereka memang tidak ada hubungan dan menjaga jarak. Ya. Luar biasanya ketika mereka orang-orang kusta ini sakit, ternyata jarak itu diputuskan. Ya. Lebih mudah ketika kita itu hidup dalam kesusahan untuk bersatu. Ya. Makanya seandainya Tuhan kasih masalah, Tuhan kasih kemiskinan, ya seandainya, karena Tuhan kan, ya ini bukan tujuan yang terbaik, ya kemiskinan bukan tujuan yang terbaik. Tetapi ingat, Tuhan lebih mementingkan tujuan yang terbaik, bahwa kalau memang kemiskinan bisa membuat kita bersatu dan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Tuhan, maka Tuhan akan izinkan kemiskinan ada dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi saya tidak mengatakan rencana Tuhan adalah kita hidup miskin, tidak, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa penderitaan, dan di sini digambarkan dengan penyakit kusta yang tidak tersembuhkan, ternyata bisa mempersatukan dua bangsa, ya, yang bermusuhan. Bukan hanya dua bangsa yang bermusuhan, dua bangsa yang saling merendahkan. Nah, kalau hanya bermusuhan gampang untuk berdamai. Tapi kalau sudah saling merendahkan, nah itu biasanya sudah sukar untuk bisa bersatu. Tetapi ini luar biasanya, mereka bersatu berteriak memohon kepada Tuhan Yesus. Saya sederhanakan, mereka bisa hidup dan berkata-kata dan berdoa sepakat. Wow, itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Menemui Yesus. Ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Penyakit kusta menggambarkan penyakit yang disebabkan oleh dosa. Dan khusus penyakit kusta, mereka akan disingkirkan. Mereka tidak boleh kumpul dengan keluarga, mereka tidak boleh mereka tidak boleh masuk satu kota atau desa. Mereka harus tinggal mungkin di hutan-hutan. Ya, pokoknya yang tidak ada penduduk. Jadi kita melihat mereka ini, mereka tertolak dan mereka bisa kumpul dengan orang-orang yang tertolak juga. Ya. Karena penyakit mereka disebabkan oleh dosa dan mereka sudah jelas dilarang untuk mendekat kepada orang yang sehat, maka di sini dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Mereka pikir ini adalah tempat yang aman. Sedangkan kita, orang-orang perjanjian baru, mendapatkan firman, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Tetapi 10 orang kusta ini berdiri jauh. Jauh. Sama, ketika kita hidup dalam dosa, maka kita tidak akan berani mendekat kepada Tuhan. Bahkan berdoa pun, untuk berdoa kita sudah, saya mau katakan begini, lebih yakin doa kita tidak dijawab oleh Tuhan daripada dijawab oleh Tuhan. Ya kan? Ketika kita hidup dalam dosa, maka kita itu akan merasa jauh dari Tuhan.
Bahkan ketika kita berdoa, kita lebih yakin doa kita tidak dijawab dibandingkan mendapat jawaban dari Tuhan. Lebih parah lagi, kita tidak berani berdoa, kita minta tolong kepada hamba Tuhan untuk didoakan, untuk dibawa dalam doa. Tetapi kalau kita hidup di dalam kekudusan, kita akan dekat, kita akan merasa dekat, dan kita akan berani meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena dekat. Ya. Kalau hubungan kita jauh, enggak usah minta, minjem aja. Ya, minjem aja, enggak berani. Dari rumah mungkin sudah mikir, mau ngangkat telepon sudah mikir, kira-kira dijawab, dikasih atau enggak. Kenapa? Karena jauh hubungannya. Karena tidak dekat. Tetapi kalau dekat, lebih berani, lebih yakin, ya. Tetapi kita melihat kembali, saya mau menekankan, kasih karunia itu melampaui segala kebaikan kita. Kasih karunia Tuhan bahkan melampaui segala kelemahan kita. Kasih karunia Tuhan melampaui segala dosa kita. Sehingga kita melihat bukan karena 10 orang kusta ini sepakat, bukan. Ya, bukan karena 10 orang kusta ini berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Sehingga dari pelajaran ini seharusnya kita semua berani untuk berseru kepada Tuhan dan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Karena jelas 10 orang kusta ini mereka sakit karena dosa dan saya istilahkan mereka hidup dalam dosa. Ya. Yang memvonis mereka itu harus keluar dari kumpulan orang-orang yang sehat, yang memvonis bahwa mereka itu tidak boleh datang ke bait Allah. Itu adalah para imam. Dan imam mendapat perintah dari Tuhan. Sehingga kita meyakini bahwa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, seruan mereka tidak akan mendapat jawaban. Saya mau membawa kita ke dalam pengertian bahwa inilah Tuhan kita. Bahwa Dia menjawab doa kita bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik. Sehingga mari semua kita sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit berseru kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya. Kemarin saya ditelepon di video call dan seorang ibu minta doa, anaknya sudah beberapa hari ini vertigo. Ya, jadi muter, sakit kepala, dan dia katakan ini sampai papanya mau bawa ke Jakarta untuk dicek up semuanya. Dan saya katakan, alah hanya vertigo, sudahlah, doa pasti sembuh. Ya. Dan kemudian, ya Pak, tapi ini papanya tetap maksa untuk dibawa ke Jakarta. Ya sudah, bawa ke Jakarta paling juga jalan-jalan. Ya, dan kami berdoa. Dan tadi saya mendapat WA, Pak terima kasih sudah sembuh. Tapi kami tetap ke Jakarta untuk jalan-jalan karena tiket sudah kadung dipesan. Yang saya mau tekankan kembali bahwa bagi saya di akhir zaman ini lebih merasakan bahwa Tuhan itu begitu mudahnya untuk menjawab doa kita dan menyembuhkan yang sakit. Beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu kalau saya berdoa,
saya sepertinya tidak puas kalau belum menyebutkan ayat-ayat firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Tuhan adalah penyembuh. Pokoknya semua ayat kesembuhan saya bacakan dalam doa. Sebetulnya itu untuk membangun iman saya sendiri. Ya. Tetapi beberapa minggu ini Tuhan sepertinya mengingatkan saya. Bahwa dia katakan begini. Kamu mau doa panjang ataupun pendek untuk mendoakan orang sakit, aku akan jawab. Dan kalau sudah Tuhan berkata begini, mau doa panjang atau pendek, jawabannya sama, lebih baik doa pendek. Ya. Hubungan dengan Tuhan akan membuat engkau yakin bahwa semua yang kau minta Tuhan pasti jawab. Ya. Nah, di sini mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka harus teriak supaya Tuhan dengar. Tetapi saya menekankan mereka dijawab oleh Tuhan. Sedangkan kita orang-orang perjanjian baru ini, kita dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Efesus yang jauh itu menjadi dekat karena pengorbanan Yesus. Karena darah Yesus itu kita menjadi dekat. Sehingga kalau sudah dekat seperti itu, yakinlah bahwa Tuhan tidak berkuasa untuk menolak permintaan kita. Anda mengerti rasa sungkan? Rasa sungkan akan membuat kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Ya kan? Itu rasa sungkan. Anda bisa bayangkan kita mengaku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengaku mengasihi kita. Kemudian kita datang dekat kepada Dia dan meminta, kira-kira Tuhan tega, Tuhan sanggup untuk menolak permintaan kita? Saya meyakini Tuhan tidak sanggup untuk menolak permintaan kita. Nah, kembali. Kalau Tuhan Anda pikir pasti sanggup menolak permintaan kita, terjadilah sesuai dengan iman. Iya kan? Tetapi bagi saya, keyakinan saya, pengenalan saya akan Tuhan mengatakan, kalau saya meminta, Tuhan tidak akan tega untuk menolak permintaan kita. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka. Saya suka kelihatannya beberapa hari ini Tuhan tunjukkan pada saya, mata Tuhan tertuju pada kita. Coba ini tidak. Kalau kita bayangkan Yesus kemudian katakan begini, siapa itu? Tidak usah teriak-teriak dan tidak usah noleh Tuhan. Itu pasti 10 orang kusta tidak sembuh. Tetapi karena Yesus memandang mereka, matanya tertuju kepada mereka, Yesus yang adalah kasih tidak mungkin tidak menunjukkan kasih kepada mereka. Karena dia sudah melihat. Tidak mungkin Yesus mengatakan, aduh kasihan, tetapi kemudian Yesus tidak menyembuhkan mereka. Ingat, Allah kita adalah kasih. Yesus memandang mereka. Yesus memandang kita. Kalau kita sakit, ketika Yesus melihat kita, Dia pasti sembuhkan. Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nanti masalah imam kita bahas. Tetapi yang saya suka adalah
Tuhan tidak mengatakan begini, ayo sini semua mendekat. Satu persatu konseling. Kamu ini awalnya kenapa kok bisa? Ya kan? Awalnya kenapa kok bisa sakit kusta? Kan pasti ada awalnya, ada penyebabnya. Kan penyakit kusta ini karena dosa. Ternyata Tuhan tidak bahas itu loh. Wow, ini kan luar biasa. Tuhan tidak bahas. Anda bisa bayangkan suami istri yang bertengkar? Coba bahas, katakan, ayo bahas yang salah siapa? Coba ayo suami istri waktu sudah tengkar ya. Coba salah satu katakan, ayo bahas, kita buktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Kira-kira akhirnya damai atau tambah perang? Nah. Coba lihat Tuhan Yesus. Sudah jelas 10 orang kusta ini adalah orang berdosa. Tuhan tidak mau bahas itu. Berarti banyak masalah bisa diselesaikan tanpa dibahas. Hanya dengan pengampunan. Kalau sudah mengampuni tidak usah dibahas lagi. Ya. Tidak usah dicari yang benar yang salah itu tidak usah dicari. Ampuni, lupakan, hidup yang baru. Ya. Itu kebenarannya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa harus diperlihatkan kepada para imam bahwa mereka sudah sembuh? Karena para imam pada zaman itu merangkap sebagai tabib. Ya. Jadi mereka bisa menentukan apakah mereka itu sungguh-sungguh sudah sembuh atau tidak. Para imam pada waktu itu yang mempunyai keahlian secara khusus karena langsung diajar oleh Tuhan Yesus apakah seseorang itu punya penyakit kusta atau bukan penyakit kusta. Para imam yang tahu dengan jelas. Dan mereka diajar langsung. Kalau Anda baca kitab Pentateuch maka Anda tahu mereka diajar langsung oleh Tuhan. Ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya orang yang sakit kusta dan bagaimana menetapkan mereka sudah tahir atau tidak. Ya. Kemudian mengapa harus kepada imam? Supaya 10 orang kusta ini tahu. Karena para imam pasti akan mengatakan yang bisa menyembuhkan penyakit kusta hanyalah Tuhan yang mereka sembah. Sehingga imam ini akan memberitahukan dan 10 orang kusta ini akan mengetahui bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan yang mereka sembuh. Berarti kalau seperti itu, di sini kita akan melihat bahwa 10 orang kusta ini pada akhirnya seharusnya 10, sayangnya hanya 1. Seharusnya 10 mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Belum sampai di hadapan para imam. Karena kalau mereka sampai di hadapan imam mereka belum sembuh, imamnya yang lari. Ya. Ini di tengah jalan mereka sudah tahir, mereka sudah sembuh. Ya, di tengah jalan, belum sampai pada tujuan. Saya membayangkan begini bahwa seandainya kita hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau yang sakit saja, sementara mereka melakukan firman Tuhan, belum sampai tujuan, sementara mereka melakukan, belum sampai selesai, mereka sudah sembuh. Bayangkan ketika kita sehat dan kita melakukan firman Tuhan.
berarti kita tidak perlu sakit. Bahwa ada kuasa di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sayangnya banyak dari kita bukan melanggar dengan terang-terangan, tetapi kita mengkompromikan, kita berpikir, alah, Tuhan pasti ngerti kelemahan saya. Dan firman itu diperlemah, bukan dilanggar terang-terangan, tetapi sepertinya diperlemah oleh kita. Tetapi hasilnya nantinya kita juga tidak jelas. Kenapa ya hidup saya kok begini terus? Padahal saya sudah melakukan firman Tuhan. Sayangnya yang mereka lakukan bukan firman 100%. Firman yang sudah diperlemah, disesuaikan dengan keinginan kita. Itu justru bahaya. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa kita hidup dalam pelanggaran akan firman Tuhan. Kita masih merasa bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan, padahal tidak 100% lagi. Itu yang bahaya. Ya. Oleh karena itu ayat ini sangat luar biasa. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara kita melakukan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan. Sementara kita melakukan firman Tuhan, yang miskin diperkaya. Sementara kita melakukan firman Tuhan, pemulihan terjadi. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bukankah kita ini hidup? Dikatakan perjalanan kita adalah perjalanan iman. Dan seharusnya lah perjalanan iman ini akan terus membaharui kehidupan kita. Mau rohani, mau jasmani, semuanya diperbarui oleh iman kita. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka ingat bahwa mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan mereka, satu orang. Ya, saya ralat, satu orang. Kelihatannya mudah ya, disembuhkan kemudian datang kembali untuk mengucapkan terima kasih. Kelihatannya mudah. Mudah kan? Sangat mudah loh. Ini lebih mudah, jauh lebih mudah dari ulangan harian. Ya. Tetapi luar biasanya banyak orang Kristen yang lebih mudah melupakan Tuhan. Tidak datang kembali kepada Tuhan, mengakui bahwa sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dan bersyukur. Tetapi justru yang mereka lakukan kebanyakan adalah merebut kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Kita begitu mudahnya mengatakan, kalau bukan karena saya minum obat ini, saya tidak mungkin disembuhkan. Kalau bukan karena saya dipegang oleh dokter spesialis ini, profesor ini, saya tidak mungkin disembuhkan. Kalau bukan karena saya kuliah dan mendapatkan titel, saya tidak mungkin menjadi orang yang berhasil. Saya mau katakan, setinggi apapun titel Anda, otak kita digeser sedikit sama Tuhan, Anda lupa titelmu tidak berguna. Ya. Saya mau menekankan itu bahwa kelihatannya remeh. Bahwa satu orang kusta itu datang kembali untuk memuliakan Tuhan. Untuk berterima kasih. Kelihatannya mudah, padahal ini sukar. Buktinya 9 orang tidak ada. 9 orang
tidak datang kembali dan mengucap terima kasih. Anda bisa bayangkan kalau dari 10 hanya 1 mereka menerima kebaikan yang sama, mereka semuanya disembuhkan, tetapi hanya 1 yang mengucap syukur berterima kasih pada Tuhan. Berarti yang 9, saya dengan bahasa yang mudah, yang 9 tidak mampu mengucap syukur. Berarti mengucap syukur ini mudah-mudah sukar, sukar-sukar mudah. Ya. Mengucap syukur. Dari 10 orang hanya 1. Kira-kira kehidupan kita termasuk di yang 9 atau yang 1 ini. Hanya kita yang tahu. Ya. Hanya kita saja yang tahu. Dan saya menekankan, ingat bahwa Tuhan ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan hanya menuntut supaya kita jangan menjauh dari Dia. Tuhan hanya menuntut kita datang kembali dan bersyukur. Ya, hanya itu saja. Tetapi itu pun banyak orang tidak mampu melakukannya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dalam penyembahan, dalam pujian kita jangan malu dalam memuji Tuhan. Jangan malu suara kita tidak enak. Ya, kadang orang malu dengan suaranya sendiri. Ya. Apakah butuh telinganya dibikin tuli supaya tidak malu berteriak? Ya. Tetapi mari kita lihat bahwa di sini mereka, di sini, 1 orang dikatakan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kalau nyanyi, jangan takut untuk bersuara dengan keras. Kalau berteriak, jangan sungkan di gereja. Ya. Kalau teriak di rumah, apalagi lagi tengkar, sungkanlah sama tetangga. Ya. Tetapi kalau di gereja Anda mau berteriak untuk memuliakan Tuhan, untuk meneriakkan nama-nama Tuhan, karya Tuhan, jangan malu. Berteriaklah yang keras. Kalahkan suaranya WL kalau perlu. Ya. Ini jelas di sini dikatakan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya. Ketika memuji Tuhan, Tuhan tidak ingin kita memuji dengan malu, dengan suara yang lemah. Tuhan mau mendengar suara kita. Tuhan mau kita memperdengarkan suara kita dengan keras. Sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tersungkur berarti menyembah. Di depan kaki Yesus menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kalimat selanjutnya, rupanya ini walaupun kalimatnya sangat sederhana, ini penting. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang yang direndahkan. Tetapi saya mau menekankan kembali. Yang terpenting adalah penilaian Tuhan dibandingkan penilaian manusia. Orang Samaria ini direndahkan oleh kebanyakan orang-orang Israel. Dan Yesus adalah orang Israel secara jasmani. Tetapi di sini ditulis orang itu adalah seorang Samaria. Kalau mau diperinci,
hanya orang Samaria yang bisa mengucap syukur, yang berterima kasih dibandingkan 9 orang Israel yang disembuhkan. Padahal orang Samaria ini direndahkan oleh kebanyakan umat Allah karena derajatnya yang rendah. Kalau kita mungkin karena miskin, karena tidak terpelajar, karena beda bangsa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ingat, walaupun kita merasa kita lebih tinggi, kalau Tuhan tidak menghiraukan kita, untuk apa? Di sini ayat ini muncul, orang itu adalah seorang Samaria. Bahkan kemudian Yesus mengatakan begini, ayat 18. Tidak adakah di antara mereka 9 orang itu yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Orang yang direndahkan orang Samaria. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ini orang asing. Bisa berterima kasih. Di mana umatku? Di mana umatku? Sampai-sampai kadang kita sering mendengar orang Kristen tidak jadi jaminan. Banyak yang bukan Kristen jauh lebih baik daripada yang Kristen. Ya, kalau hanya agama. Tetapi saya mau katakan, oleh karena itu setiap orang Kristen harus menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita menjadi ciptaan baru, maka kita akan menarik perhatian Tuhan. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita tidak akan kalah untuk berbuat baik dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena orang-orang lain berbuat baik berdasarkan peraturan di luar. Mereka harus bergumul untuk berbuat baik. Mereka harus hitung-hitungan, ini dapat upah, dapat pahala loh kalau aku lakukan kebaikan. Tetapi kita didorong dari dalam untuk melakukan perbuatan baik. Kita tidak memandang kita akan dapat upah atau tidak, tetapi ini adalah kodrat kita. Itu kalau ciptaan baru, bukan sekedar beragama Kristen. Ingat, yang terpenting adalah menjadi ciptaan baru, bukan menjadi orang yang beragama Kristen. Ciptaan baru. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa karakter mun labetek candeng Madura, mun labetek tak kira bisa obe. Mau dinasehati, mau dipukul tidak akan berubah iya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan kita bukan diubah, dituntut berubah. Tetapi Tuhan menjadikan kita ciptaan baru. Tuhan mengambil hati kita yang lama, membuangnya dan mengganti dengan hati yang baru. Sehingga orang yang melihat tahu bahwa kita memang berubah. Kita manusia yang berbeda. Paulus katakan, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan diperbarui, tetapi ini perbandingannya yang lama dan yang baru. Ya, yang lama dibuang, kita beli yang baru, itu loh. Ya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah ini yang menggambarkan Tuhan kita, Tuhan yang baik?
Tuhan yang tidak memandang bulu, Tuhan yang selalu berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kalau kita membaca di dalam kitab Injil yang lain juga, berkali-kali disebutkan orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan semuanya yang sakit disembuhkan. Semua. Ya. Sekarang juga di sini dikatakan, dari 10 yang datang kepada Yesus, ke-10-nya disembuhkan. Seharusnya kita semua mempunyai iman bahwa semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang sakit, semuanya disembuhkan. Karena ini adalah Tuhan yang hadir di tempat ini. Tuhan yang sama yang menyembuhkan 10 orang kusta ini, Dia juga akan menyembuhkan kita yang sakit. Dia tidak membeda-bedakan. Bahkan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya-lamanya, Dia tidak berubah. Kalau di perbatasan Samaria dan Galilea, 2000 tahun yang lalu Dia menyembuhkan semuanya. Maka di gereja GPPS Pamekasan, 2000 tahun kemudian, Yesus tetap akan menyembuhkan semua yang sakit. Dia tidak berubah. Yesus tidak berubah. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kemampuan kuasa dari Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Ya. Di manakah yang 9 orang itu? Ini yang harus kita waspadai. Kalau masalah kesembuhan, masalah berkat, mudah. Tuhan tidak usah hitung-hitungan, Dia akan langsung lakukan bagi kita. Tetapi setelah itu, lihat, ini yang harus kita waspadai. Di manakah yang 9 orang itu? Di manakah orang yang sudah menerima kebaikanku? Di manakah 9 orang yang sudah aku sembuhkan? Di manakah 9 orang yang sudah aku berkati? Di mana mereka? Mereka hilang. Mereka tidak tahu ada sesuatu yang terpenting yang mereka tidak dapat. Yaitu pernyataan Tuhan di ayat 19. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sidang jemaat, seandainya, perhatikan di sini. Di dalam pengadilan, terdakwa mau mengaku bagaimanapun kalau dia, saya tidak bersalah, saya benar. Pengacaranya mau dukung, iya ini orang benar. Sebelum hakim menyatakan bahwa orang itu benar, maka orang itu tidak benar. Orang itu belum bisa dinyatakan sebagai orang benar. Sekalipun orang tersebut menyatakan dirinya benar, tidak salah. Yang terpenting adalah pernyataan dari hakim, segala hakim ini. 9 orang itu disembuhkan, iya. Tetapi ingat, mereka belum mendapatkan pernyataan resmi dari Tuhan hakim, segala hakim itu. Yang mendapatkan pernyataan resmi hanya 1 orang, yaitu orang Samaria. Yaitu pernyataan imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya bahwa engkau sudah sembuh dan selama-lamanya engkau tetap sembuh. Sebelum hakim menyatakan, maka keadaan orang itu tidak pasti. Anda lihat bahwa seringkali Yesus juga mengatakan,
jadilah sembuh. Pernyataan itu yang dipentingkan. Pernyataan Tuhan atas hidup kita itu sangat penting. Di manakah yang 9 orang itu? Jangan remehkan orang yang pernah dijamah oleh Tuhan disembuhkan dan kemudian menjauh dari Tuhan. Jangan remehkan kita diberkati Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Anda pikir Tuhan tidak ingat? Hanya masalah waktu. Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita. Di manakah yang 9 orang itu? Bukankah Tuhan menuntut di sini? Pernyataan terima kasih. Apa pernyataan terima kasih kita? Beribadah dengan setia. Itu saja. Apa sih susahnya beribadah? Baiklah ambil yang paling minimal. Seminggu sekali 2 jam. Apakah suka? Ya. Tidak sukar kan? Dibandingkan harus kontrol sudah sembuh dari dokter, harus kontrol masih nunggu lagi antri. Ya kalau tidak pakai BPJS, tidak pakai BPJS saja. Kalau yang dokter-dokter yang terkenal di Surabaya kan antri kan. Kadang sore datang di Surabaya, masihnya dipanggilnya jam 9 sampai jam 10 malam. Bandingkan dengan itu, bandingkan dengan kita beribadah. Hanya 2 jam. 2 jam aja masih dipotong terlambat 20 menit. Nggak nyindir, nggak negor ini. Ya, negor. Saya mau katakan setengah jam sebelum ibadah saya sudah hadir. Kalau mau ayo doa bareng sampai jam 5. Kan gitu. Ya. Seandainya Anda telat pergi ke dokter, antrian di belakang Anda siap untuk menggantikan. Perhatikan, yang saya mau tekankan bukan terlambatnya, tetapi yang saya mau tekankan betapa mudahnya sebenarnya kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Beribadah itu adalah mudah dan sangat ringan. Kenapa? Hanya seminggu sekali dan itu pun hanya 2 jam. Betul? Bukankah mudah? Dibandingkan harus check up terus. Ya. Dibandingkan Anda mau ada urusan kantor, sebelum ketemu ya perundingan sudah pusing terlebih dahulu. Ya. Lihat di sini bahwa yang Tuhan tuntut tidak banyak dan tidak sukar. Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan hanya mau mendengar ucapan terima kasih. Bukti bahwa kita berterima kasih. Kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Itu saja. Ya, itu saja. Tidak adakah? Nah, pertama Tuhan mencari di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah? Tidak adakah yang mau bersaksi? Tidak adakah ya? Tidak adakah yang beribadah setelah menerima kebaikan Tuhan? Selain daripada orang asing. Jangan sampai ibadah kita kalah dengan ibadah orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Ya. Mereka sehari bisa 5 kali berdoa. Kita berapa kali? Oh Pak, walaupun 1 kali kan kita 2 jam. Oh iya bagus kalau 2 jam. Ya, sayang saya takutkan bahkan doa makan aja kelewat. Banyak orang malu loh. Ya, banyak orang malu kalau makan di restoran lalu tidak doa. Ya.
Kenapa? Bukankah itu cara bersaksi yang mudah? Oh, orang Kristen, ya kan? Jadi mari kita gunakan setiap kesempatan untuk bersaksi. Saya kembali menekankan waktunya tidak banyak. Tiba-tiba Yesus datang seperti, bukan sebagai ya. Bedakan seperti dan sebagai. Ya, Yesus datang seperti pencuri. Kedatangannya tidak bisa ditebak. Anda perhatikan aja lah perang Rusia Ukraina. Ya, itu sekarang Korea Utara sudah mengatakan kami akan bela Rusia. Wow, Amerika dan NATO bagaimana? Indonesia kalau sampai terbang ke Ukraina belum nyampe meledak dulu helikopternya. Ya, biasa kan meledak sebelum perang kan? Yang saya mau katakan, kapan lagi kita mau beribadah sungguh-sungguh dalam keadaan sudah seperti ini? Tadi pagi saya singgung Indonesia ini, kita ini selalu kalah. Kita lagi rebutan minyak goreng. Orang-orang Eropa sudah rebutan obat anti radiasi. Karena ya Rusia, Putin sudah siap-siap untuk pencet tombol nuklir. Jadi mereka kehabisan. Ya, jangan sampai mereka mesen ke Indonesia nanti obatnya. Ya, Anda tidak dapat loh kalau mereka mesen. Ya, Anda tidak dapat. Ya. Tetapi yang saya mau katakan kembali. Ini kesempatan kita beribadah. Seringkali orang yang tidak beribadah selalu berpikir masih ada minggu depan. Masih ada waktu yang akan datang untuk beribadah. Ingat. Ya. Selagi ada waktu pergunakan dengan baik. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Alkitab katakan juga di dalam Injil Lukas, tetapi apabila Anak Manusia itu datang, masih dapatkah ia menemukan iman di muka bumi? Apakah kita beriman? Pak, saya ke gereja. Tidak, saya tidak tanya itu. Saya orang Kristen, saya tidak tanya itu. Apakah kita beriman? Apakah kita beriman? Ya. Jadi dari 10 hanya 1 orang yang mengucap syukur. Berarti tidak mudah untuk konstan terus mengucap syukur. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukur? Yang paling mudah, rajinlah beribadah. Itu menunjukkan kita mengucap syukur. Sidang jemaat, kembali saya menekankan, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Dia sedang bertanya, di mana yang sudah menerima kebaikanku itu? Tidak adakah yang mau mengucap syukur? Tidak adakah yang mau berterima kasih? Kiranya suara Tuhan ini terus terdengar kepada kita masing-masing. Bukankah semuanya sudah aku berkati? Bukankah semuanya sudah aku sembuhkan? Di mana mereka? Di mana mereka?